Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada hari Minggu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita patut mensyukuri untuk semua anugerah Tuhan, keajaiban Tuhan, karena Dia Allah pembuat mujizat, Dia Allah pembuat keajaiban. Itu sebabnya kita patut bersyukur karena hidup kita hari ini semua karena mujizat Tuhan. Mari kita mau satukan hati untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa ada dalam setiap musim hidup kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa melimpahkan kasih setiamu. Dan kasih setia Tuhan itu yang menjadi penghiburan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali lagi ada di dalam hadirat-Mu. Kami rindu bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Karena kami yakin anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami. Engkau Allah sungguh ajaib, kuasa dan kasih-Mu, anugerah-Mu nyata atas kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna dan setiap hari kami menikmati berkat-berkat yang melimpah yang Engkau berikan bagi kami sebagai janji dan bukti firman-Mu digenapi atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan acara ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan akan bekerja, kasih Tuhan melawat kami, dan setiap hati kami yang terbuka bagi Tuhan, kami menerima kuasa dan kasih Tuhan, pengurapan oleh Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Puji Tuhan, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah.
Tuhan yang ajaib. Setiap hari kita nikmati berkat Tuhan yang selalu melimpah dan selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Saat ini mungkin ada di antara kita yang dalam keadaan yang sakit, ataupun dalam keadaan yang lagi lemah, dalam keadaan yang lagi susah, dalam keadaan yang lagi mungkin tidak berdaya. Tapi percayalah, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia Allah pembuat mujizat, dan mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Pertolongan Tuhan ini kita telah nikmati di tahun 2023 maupun tahun-tahun yang dahulu, masih tetap sama sampai hari ini, karena kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Percayalah, Dia ajaib, Dia Allah yang perkasa, dan kita yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masih ada mujizat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan sanggup menyembuhkan kita, memulihkan hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Selalu saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi katakan dari awal, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan iman katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi dengan iman katakan, sungguh ku
yang sanggup memulihkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-janji-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Mari Tuhan bersuara lewat hamba-Mu. Nyatakanlah semua kehendak Tuhan dan buatlah kami mengerti dan memahami firman-Mu. Dan buatlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi buatlah kami menjadi pelaku firman-Mu, sehingga firman-Mu itu bisa termeterai dalam setiap hati kami. Firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami menghidupi firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kelawatan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami semua siap dengan firman Tuhan hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Sungguh Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Kita boleh lalui hari demi hari sampai di bulan yang kedua tahun 2024 ini. Hari ini tanggal 4 Februari 2024, dan semua kebaikan Tuhan boleh kita nikmati, boleh kita rasakan. Dalam situasi apapun, dalam pergumulan, dalam persoalan, kasih Tuhan tidak pernah terpisah dari diri kita, dan kita akan selalu ditopang dan menjadi pemenang-pemenang dalam segala hal. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mulai dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 112. Sekali lagi Mazmur 119 ayat 112. Kita akan baca dan menghafalkannya bersama. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Biarlah ayat ini saudara kita terus ingat di sepanjang minggu ini, dan kita jadikan ayat hafalan sehingga kita dapat terus mengingatnya. Saat ini kita akan masuk dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan dengan judul Mengapa Kita Harus Berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang pernah bertanya, mengapa sih saya harus berdoa? Apa manfaatnya berdoa? Mengapa harus capek-capek berdoa setiap hari? Hari ini kita akan belajar bersama-sama saudara. Kita akan baca dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Tertulis demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rentang tahun 1966 sampai 1976 terjadi revolusi budaya di Cina. Pada masa itu, kegiatan keagamaan dilarang,
termasuk juga berdoa. Ada banyak orang percaya, orang-orang Kristen, terutama pendeta yang dipenjara atau dibunuh, dan gedung-gedung gereja dihancurkan. Terjadi pembatasan kegiatan ibadah, dan pada saat itu banyak bermunculan gereja-gereja bawah tanah. Sekalipun dilarang untuk beribadah, dilarang untuk berdoa, mereka tetap berdoa secara diam-diam. Dalam era sebelumnya, yaitu di era 1928 sampai 1941, ada kegiatan kampanye anti-agama yang dilakukan atau digencarkan oleh pemerintah Uni Soviet. Mereka melarang keras berbagai kegiatan keagamaan, dan sebagai gantinya ada pendidikan ateisme dan filsafat materialisme yang diajarkan di sekolah-sekolah. Pada saat itu banyak gereja yang ditutup, kegiatan ibadah dilarang, para pendeta dan pemimpin gereja ditangkap, dan umat gereja banyak yang dikirim ke kamp kerja paksa. Sementara itu yang lainnya mengalami penembakan. Pada masa-masa tersebut, sekalipun kegiatan ibadah dan doa dilarang, tapi orang-orang percaya tetap berdoa meskipun secara diam-diam. Pada tahun 2023 yang lalu, pemerintah UK dan Wales membuat suatu aturan di mana mereka melarang silent prayer atau doa dalam diam dilakukan di dekat fasilitas aborsi dalam radius 150 meter. Setiap orang yang melakukan silent prayer yang berdoa dalam radius wilayah tersebut akan dipandang sebagai pelaku kriminal dan akan ditangkap serta dipenjarakan. Terkadang saudara, ketika sesuatu yang baik dilarang untuk dilakukan, di saat itulah kita mulai merindukannya. Di saat doa dilarang, kita mulai merindukan untuk berdoa. Doa bagaimanapun juga adalah nafas kita orang percaya. Orang yang beriman pasti akan berdoa. Tapi kalau kita mengaku orang beriman, lalu tidak berdoa, maka iman kita dipertanyakan. Kita kembali dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Kita perhatikan di sini saudara, dalam ayat-ayat ini. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Hal ini terjadi sebelum ia mengalami penangkapan, sebelum ia diadili dan disalibkan. Kita dapat melihat dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus bergumul dengan sangat. Ia tahu bahwa ia akan disalibkan. Ia tahu bahwa ia akan menanggung segala kutuk dosa manusia. Dan hal itu saudara secara manusia tidak kuat untuk ditanggungnya. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Hal ini saudara menunjukkan satu teladan buat kita semua. Kalau Tuhan Yesus saja berdoa, mengapa kita tidak berdoa? Kita harus berdoa saudara. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan kita teladan hidup dalam doa. Doa yang Tuhan naikkan kepada Bapa memberinya kekuatan surgawi, meneguhkannya untuk menjalani salib. Meskipun dia adalah Allah sendiri, tapi dalam keadaannya sebagai manusia, ada tantangan yang harus ia hadapi. Ia harus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia harus menghilangkan egonya. Dia harus mengatasi segala bentuk kesombongan. Dan dia harus rela melepaskan kemuliaannya sebagai Allah. Betapa dia akan dipermalukan. Di atas salib ia akan dihina dan direndahkan. Tapi saudara, itu semua Tuhan jalani. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dari apa yang tertulis dalam Lukas 22 ini, kita akan belajar tentang mengapa kita perlu berdoa. Ada 3 hal setidaknya yang menjadi alasan mengapa kita harus berdoa. Alasan yang pertama adalah karena ada begitu banyak pencobaan di dunia ini. Kita perhatikan dalam Lukas 22 ayat 40. Di situ tertulis, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kehidupan di dunia ini saudara, ada banyak pencobaan. Kita dicobai ketika kita ada di rumah. Seringkali ada pencobaan
di tempat kerja kita, ada pencobaan di tempat kita studi, di kampus, ada pencobaan dalam perjalanan kita, dan di mana saja, dalam berbagai hal, ada saja pencobaan. Iblis mau kita jatuh, saudara. Iblis mau kita terpuruk dalam dosa, terpuruk dalam kejahatan. Iblis mau kita terpisah dari Allah. Dia tahu bahwa dosa akan memisahkan kita dari Allah. Dan itu sebabnya iblis terus-menerus berusaha untuk menjatuhkan kita melalui pencobaan-pencobaan. Kita baca dalam Lukas 4 ayat 13. Di situ dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis itu pantang menyerah, saudara. Kalau kita tidak jatuh dalam satu pencobaan atau dua pencobaan, itu bukan berarti bahwa iblis menyerah. Iblis akan mencari waktu yang baik, sebagaimana dituliskan dalam ayat ini. Iblis akan terus mencoba untuk membuat kita gagal hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Selain pantang menyerah, iblis itu adalah pribadi yang rajin, saudara. Tapi rajin bukan dalam hal yang baik. Ia rajin dalam hal yang tidak baik. Ia rajin dalam mencobai manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu sadari akan kenyataan ini, saudara. Ada begitu banyak pencobaan, dan karena itu kita harus berdoa. Tuhan Yesus katakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Inilah alasan yang pertama, mengapa kita harus berdoa. Hal yang kedua, saudara, alasan mengapa kita perlu berdoa adalah karena kehendak Tuhan tidak selalu sama dengan kehendak kita. Dalam Lukas 22 ayat 42, di situ tertulis perkataan Tuhan Yesus, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan Yesus bisa menolak jalan salib. Ia bisa menghindari karya penebusan di atas salib itu. Ia bisa memilih jalan yang lain. Tapi hal itu tidak dilakukannya, saudara. Tuhan Yesus tidak mau menuruti keinginan pribadinya sendiri, tapi ia menuruti keinginan Bapa. Kita manusia punya banyak keinginan, saudara. Kita punya banyak ekspektasi di dunia ini. Kita punya cita-cita, punya mimpi, punya harapan. Kita punya rencana-rencana untuk masa depan. Masa 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, atau mungkin 20-30 tahun yang akan datang. Kita punya rencana-rencana yang sudah kita pikirkan. Tapi kita perlu sadari, saudara, bahwa rencana kita belum tentu sama dengan rencana Tuhan. Dan itu sebabnya, saudara, kita perlu berdoa. Doa merupakan wujud penyerahan diri kita kepada Tuhan. Doa bukanlah sarana untuk kita memaksakan kehendak kita kepada Allah, tapi doa merupakan sarana untuk kita semakin merendahkan diri dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8, di situ tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan punya rancangan berbeda dengan rancangan kita. Tuhan punya jalan berbeda dengan jalan kita, saudara. Di tahun 1999, saya sedang dalam proses penerimaan karyawan baru di sebuah perusahaan yang cukup besar di Indonesia. Pada waktu itu yang menjadi doa saya adalah agar saya diterima bekerja di tempat itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah melalui proses seleksi, saya dinyatakan tidak diterima. Pada waktu itu, saudara, saya bertanya mengapa. Tapi kalau saya pikirkan sekarang, saudara, saya sungguh bersyukur karena Tuhan itu baik. Apa yang kelihatannya gagal, rencana kita mungkin kelihatannya tidak terjadi, sesungguhnya adalah suatu kebaikan buat diri kita. Karena rencana kita yang gagal,
membuat kita mengalami rencana Tuhan. Karena itu saudara, jangan kecewa ketika kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Tapi bersyukurlah selalu kepada Tuhan, sebab rencananya yang baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Inilah saudara alasan mengapa kita perlu berdoa, yaitu karena kehendak Tuhan tidak selalu sama dengan kehendak kita. Kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak saudara dan saya. Dan kita perlu berdoa sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Alasan yang ketiga mengapa kita perlu berdoa adalah karena daging kita lemah. Dalam ayat yang paralel dengan ayat dalam Lukas 22 ini, yaitu di Matius 26 ayat 41. Di situ tertulis, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita perlu menyadari satu hal ini saudara, bahwa kita punya dua tubuh, yaitu tubuh jasmani dan tubuh rohani. Tubuh jasmani kita, yaitu kedagingan kita, sangat dipengaruhi dengan berbagai faktor di sekeliling kita. Dan kedagingan kita ini cenderung mencari pemuasan saudara. Tapi berbeda dengan itu, roh kita ini ingin menuruti kehendak Tuhan. Roh kita mau taat kepada firman Tuhan. Namun roh kita seringkali bertentangan dengan keinginan daging. Dan itu sebabnya kedua hal ini harus disinkronkan. Kedagingan kita harus disamakan dengan roh kita. Apa yang diinginkan oleh roh, hendaknya juga menjadi keinginan daging kita. Jangan sampai bertolak belakang saudara. Roh kita ingin melakukan firman Tuhan, tapi daging kita berontak, ingin menuruti dan memuaskan nafsu kita. Jangan pernah merasa diri kita bisa kuat dengan kekuatan sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak perlu berdoa. Kita perlu sekali untuk berdoa saudara. Ada begitu banyak tantangan, pencobaan, dan kita tidak bisa menghadapinya dengan kekuatan kita pribadi. Kita perlu kekuatan Tuhan. Kita baca dalam Lukas 22 ayat 43. Di situ dinyatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ketika kita berdoa saudara, Tuhan pencipta semesta alam ini akan memberikan kekuatan yang supranatural kepada kita. Itulah kekuatan surgawi yang memampukan kita untuk menghadapi segala macam tantangan, pencobaan dan godaan. Dari ketiga alasan mengapa kita perlu berdoa ini saudara, kita dapat melihat 3 manfaat doa buat kita. Yang pertama adalah doa memberi kekuatan buat kita dalam menghadapi pencobaan. Yang kedua, doa memampukan kita untuk menjalani kehendak dan rencana Tuhan. Dan yang ketiga, doa memampukan kita untuk berjalan dalam roh, bukan dalam kedagingan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat saudara dan saya, sudahkah kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita setiap hari? Ingatlah bahwa doa merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Doa menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan. Doa menunjukkan bahwa kita mengandalkannya. Dan doa menunjukkan bahwa kita berserah pada kehendak-Nya. Mari saudara, jangan tinggalkan waktu doa. Berdoalah. Dimanapun saudara berada, saudara dapat menyampaikan dan menaikkan doa kepada Tuhan. Walaupun tidak terucapkan melalui kata-kata, tapi saudara dapat berdoa di dalam hati. Biarlah firman Tuhan ini saudara menjadikan kita kuat untuk selalu berdoa dalam waktu-waktu di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita. Firman-Mu menegur kami. Firman-Mu menuntun kami untuk hidup dalam kehendak-Mu. Kami sadari bahwa kami perlu berdoa setiap hari.
Sebagai orang-orang yang percaya, kami menyadari kami harus berdoa. Sebab doa adalah perintah Tuhan atas kami. Kami mengerti saat ini bahwa ada begitu banyak pencobaan yang ada di dunia. Dan karena itulah kami perlu berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Dan kami sadari bahwa kehendak-Mu Tuhan, rencana-Mu atas kami, jalan-jalan-Mu berbeda dengan kehendak, rencana dan jalan kami. Rencana-Mu indah, jauh melebihi rencana kami. Ajar kami untuk tunduk dan taat, berserah pada kehendak-Mu. Kami sadari bahwa doa merupakan wujud penyerahan diri kami kepada Tuhan. Kuatkan kami semua ya Tuhan, untuk hidup dalam roh, bukan dalam kedagingan kami, bukan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu kami, tapi semata-mata hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami telah meninggalkan waktu-waktu doa kami. Ampuni kami kalau kami selama ini tidak mau berdoa. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa tekun dan setia dalam doa setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan dari mulai saat ini sampai besok dan seterusnya di sepanjang minggu ini. Bahkan di hari-hari yang selanjutnya. Seterusnya Tuhan menyertai dan menolong kami, sehingga kami hidup dalam kehendak Tuhan, taat menjalani kebenaran firman-Mu, dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk yang studi, yang bekerja, usaha bisnis, ataupun dalam pelayanan. Kami berdoa untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk bapak-bapak yang juga tinggal di rumah, mengerjakan tugas tanggung jawab di rumah. Kami berdoa untuk yang bekerja di pabrik-pabrik, dan semua orang ya Tuhan, semua kami anak-anak-Mu, berkatilah ya Tuhan, dalam segala tugas aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan dan kerjakan, senantiasa berhasil dan beruntung, sebab berkat dan penyertaan Tuhan, senantiasa ada bersama kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan, dan menyempurnakan tubuh setiap kami. Dan kami berdoa bagi yang sedang dalam masalah pergumulan, apapun persoalan yang dialami, baik dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, keluarga, pasangan hidup, dalam pendidikan, dalam berbagai aspek, Tuhan yang menolong, memberikan solusi, jalan keluar, mujizat-Mu dinyatakan. Kami berdoa untuk situasi bangsa kami saat ini, menjelang pemilu, agar Tuhan memberikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Persatukan senantiasa setiap komponen di bangsa kami, sehingga tidak terpecah belah dalam situasi politik saat ini. Kami juga berdoa untuk semua bangsa yang ada di dunia ini ya Tuhan. Berikan juga perdamaian, keamanan dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Berkat-Mu atas kami semua anak-anak-Mu, dan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu, dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya!